Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Dalam rangka mewujudkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendukung pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi listrik alternatif. Dalam kunjungan kerja spesifik ke pembangkit energi panas bumi atau geotermal PT Pertamina Geothermal Energi Kamojang, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai potensi panas bumi di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah diharapkan mendukung pemanfaatan tersebut, terutama dalam hal regulasi perizinan. Agus Hermanto menilai sampai saat ini para pengembang masih kesulitan untuk mendapatkan izin eksplorasi panas bumi, dikarenakan lokasi panas bumi yang sebagian berada di area konservasi. Agus Hermanto berharap pemerintah bersama dengan DPR bisa memperkuat regulasi tentang panas bumi agar pengembangan panas bumi di Indonesia bisa dimaksimalkan. Pemerintah harus lebih mempermudah, dalam artian bukan lebih mempermudah tetapi harus lebih memberikan fasilitasi daripada perizinan. Sudah tidak zamannya lagi kita menyulit-nyulitkan perizinan. Karena ini memang merupakan aset kita bersama dan merupakan tugas kita bersama untuk menguatkan masalah geotermal, untuk juga ke depan pasti kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di samping itu, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Hedi Hidayat menghimbau kepada para investor yang sudah memiliki izin untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia agar serius mengelola dan mengembangkan energi panas bumi ini. Jika tidak, Hedi menghimbau supaya izin yang akan habis masa berlakunya dikembalikan kepada pemerintah dan dikelola kembali agar target 35.000 MW dapat tercapai. Kalau misalnya efektivitas daripada seluruh izin pengusahaan panas bumi dilaksanakan, itu akan tercapai, namun masih ada beberapa izin panas bumi yang oleh investornya tidak digarap. Itu yang mungkin sebaiknya kalau habis masa berlakunya dikembalikan ke pemerintah supaya datanya bisa ditambah oleh Pusat Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Dari Provinsi Jawa Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI meminta Rumah Sakit Pertamina Balikpapan untuk memberikan pelayanan optimal kepada anggota DPR RI dan keluarga yang bertempat tinggal atau bertugas di Balikpapan, serta seluruh masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan program jaminan kesehatan anggota DPR RI dan keluarga, BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke salah satu rumah sakit Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Wakil Ketua BURT DPR RI Elva Hartati mengapresiasi kesuksesan pelaksanaan program jaminan kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Menurut Elva, fasilitas dan sumber daya manusia yang ada menjadikan kualitas pelayanan rumah sakit ini cukup memuaskan. Bapak Direktur menyatakan bahwasanya rumah sakit yang kedua dari rumah sakit Pertamina di Jakarta. Oleh sebab itu saya anggap rumah sakit yang sudah baik menurut saya, dan saya sudah keliling tadi, laboratoriumnya itu sudah lengkap dan alat-alat yang. Sementara itu, anggota BURT Bakri meminta Rumah Sakit Pertamina dan rumah sakit lainnya yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo untuk memberikan pelayanan terbaik tidak hanya bagi anggota DPR RI, namun seluruh masyarakat setempat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tapi fasilitas umum juga tertinjau. Artinya bahwa kita tahu bahwa pelayanan bukan hanya untuk pejabat negara yang harus dispesialkan, tapi juga masyarakat pun juga harus dispesialkan. Jangan sampai di sini terjadi perbedaan yang terlalu jauh. Nah, untuk itulah kami. Sementara itu, anggota BURT DPR RI Andi Fauzia Hatta menilai Rumah Sakit Pertamina Balikpapan siap untuk melayani anggota DPR beserta keluarganya secara optimal. Nah, saya sendiri tahu bahwa Rumah Sakit Pertamina Pusat di Jakarta itu merupakan rujukan kepresidenan. Jadi seharusnya bahwa Rumah Sakit Pertamina Balikpapan juga sudah tahu apa yang harus dilakukan jika ada anggota DPR maupun keluarganya yang datang untuk berobat. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah solusi menuntaskan masalah honorer kategori 2 atau K2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintahan. Ditemui usai rapat panja Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dengan pengusul revisi Undang-Undang tentang ASN,
Rieke Diah Pitaloka di ruang rapat Badan Legislasi Nusantara I DPR RI Jakarta baru-baru ini, Firman Subagio berharap undang-undang ini mampu memberikan solusi bagi tenaga honorer kategori 2. Firman mengatakan hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang tersebut sebagai upaya implementasi peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Firman berjanji akan menyelesaikan persoalan tenaga honorer di seluruh lembaga pemerintahan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, karena hal tersebut menyangkut kesejahteraan seluruh tenaga honorer K2. Memang persoalannya tenaga honorer ini kan selalu dibenturkan dengan Undang-Undang ASN yang sampai sekarang ini peraturan pemerintahnya nyaris belum pernah terselesaikan. Oleh karena itu, karena ini adalah merupakan sebuah kebutuhan di mana tenaga perawat, tenaga guru, bidan, PPL, THL pertanian, perikanan, juga kehutanan, juga termasuk yang lain-lainnya, itu kan perlu mendapat perhatian. Karena itu menyangkut masalah harkat hidup mereka. Harus ada sebuah kepastian. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Balik DPR RI Arief Wibowo yang berharap pada masa persidangan kali ini, perubahan undang-undang tersebut dapat segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai rancangan undang-undang inisiatif DPR. Arief juga berharap melalui perubahan undang-undang tentang ASN ini, pemerintah bisa mewujudkan reformasi birokrasi yang baik. Nah, semangatnya adalah sebenarnya kita ingin menyelesaikan problem-problem tenaga yang bekerja di pemerintah yang masih tercecer. Karena itu semangatnya perubahan undang-undang ini adalah bersifat terbatas dan akan diupayakan untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi menyangkut kepegawaian kita, ya. Dan itu berlaku sekali saja, bersifat inmaleh, ya, untuk mengantarkan pada proses reformasi birokrasi, dalamnya adalah kepegawaian kita, untuk di masa yang akan datang tidak lagi menimbulkan masalah dan hanya menunjuk pada dua kategori pegawai pemerintah. Habibie dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.